Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu fikih bab toharoh atau bersuci, tentang benda-benda yang najis dan juga benda najis yang bisa suci dengan disamak, yaitu kulit binatang yang bisa suci dengan disamak. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yatahuru minha bittibaghi wa ma la yatahuru. Pasal ini menjelaskan tentang benda-benda yang najis, sesuatu yang najis dan sesuatu yang bisa suci dengan disamak, yaitu kulit binatang yang bisa suci dengan disamak dan yang tidak bisa suci. Wajulutul maitati kulluha tatahuru bittibaghi sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairuhu. Dan kulit binatang itu semuanya bisa suci dengan disamak, baik itu binatang yang halal dimakan dagingnya atau yang tidak. Tentu saja nanti di bawah ada kecuali kulitnya anjing dan babi. Jadi semua kulit binatang bangkai, dan binatang yang mati tanpa disembelih yang sesuai syariat itu disebut bangkai, itu kulitnya bisa menjadi suci dengan disamak, baik itu binatang yang halal dimakan dagingnya atau binatang yang tidak halal, yang halal dimakan dagingnya. Itu contohnya kambing, sapi, kerbau. Ketika mati tanpa disembelih, misalkan sakit kemudian mati, itu daripada terbuang sia-sia, itu kulitnya masih bisa dimanfaatkan, kulitnya masih bisa disucikan, yaitu dengan disamak. Jadi yang dibahas adalah sapi, kambing, kerbau yang mati tanpa disembelih atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau yang disembelih sudah sesuai syariat, tentu saja sudah jelas tidak dibahas, karena sudah suci, tanpa disamak pun sudah suci. Tapi untuk bangkai yang matinya tidak disembelih sesuai syar'i, itu bangkainya najis, kulitnya juga najis asalnya, tapi bisa menjadi suci dengan disamak. Baik itu hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti tadi, kambing, sapi, kerbau, unta, atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Contohnya seperti monyet. Nanti ada monyet mati kemudian diambil kulitnya, monyet, harimau, atau singa, atau ular, atau apa, itu dagingnya haram untuk dimakan. Tapi ketika mati, itu kulitnya masih bisa dimanfaatkan, kulitnya bisa disucikan dengan disamak, kemudian setelah itu bisa digunakan untuk terbang, untuk beduk, untuk dan lain sebagainya, untuk juga bisa untuk bahan-bahan sepatu, sandal dan lain sebagainya, karena ketika disamak maka menjadi suci. Bahkan bisa digunakan alas untuk sholat atau dibuat pecinya digunakan untuk sholat. Misalkan ada peci terbuat dari kulit, itu boleh dipakai, boleh digunakan untuk sholat ketika sudah disamak. Wa kaifiyatud dabghi ayyan zi'a fudulal jildi mimma yu'afinuhu min damin wa ghairihi bi syai'in hirrifin ka'ifsin walau kana hirrifu najisan kadar kitamamin kafafid dabghi.
Dan tata cara menyamak di sini ai maksudud tabghi, tujuan menyamak adalah menghilangkan kelebihan kulit. Jadi lebihan kulit itu ketika ada binatang mati diambil kulitnya, itu kan pasti ada sesuatu yang menempel pada kulit, misalkan daging, darah, atau lemak, itu pasti ada yang menempel pada kulit. Tidak mungkin tidak, itu pasti ada. Dan itu kalau dibiarkan itu bisa membuat kulit itu menjadi busuk. Jadi orang menyamak adalah menghilangkan itu. Tujuan menyamak adalah menghilangkan lebihan kulit, berarti selainnya kulit, yaitu min damin wa ghairihi, darah, daging, potongan daging, dan juga lemak yang menempel pada kulit itu harus dihilangkan. Cara menghilangkannya bisyai'in hirrifin, dengan sesuatu yang rasanya pedas atau pahit. Kalau bahasa Indonesianya sepet, pahit pedas itu. Dengan sesuatu yang pahit atau pedas, pahit pedas, bahasa Jawanya sepet. Saya kurang tahu pasnya bahasa Indonesianya, tapi bahasa Jawa sepet. Sesuatu yang terasa pahit atau pedas di lidah. Contohnya seperti daun ifsin. Daun ifsin adalah wa huwa ma yuttakhadhu minhul hibru. Daun kalau di Jawa daun trengguli. Daun yang bisa digunakan untuk tinta. Tinta ini yang untuk isi ballpoint. Daun yang bisa menjadi bahan tinta itu rasanya pahit, itu bisa digunakan untuk menyamak. Jadi sesuatu yang terasa pahit, walau kanal hirrifu najisan, bahkan walaupun sesuatu yang terasa pahit tadi itu sesuatu yang najis, kadar tihamamin, contohnya seperti kotoran burung dara. Burung dara itu kotorannya atau tahinya, teleknya digunakan untuk menyamak. Kafafid dabghi itu cukup digunakan untuk menyamak, bisa, walaupun itu benda yang najis. Akan tetapi nanti setelah disamak itu wajib dibersihkan. Jadi seperti itu. Jadi menyamak itu caranya setelah ada binatang mati diambil kulitnya, kemudian berusaha dibersihkan. Setelah itu diolesi pakai sesuatu yang terasa pahit, dan bisa dicampur air, atau kalau di kulitnya itu sudah ada cairannya memang tidak harus pakai air. Kemudian supaya nanti kemudian dijemur, dikeringkan supaya itu bisa rontok jadi dagingnya, kulitnya, kemudian lemaknya bisa rontok hilang. Kemudian dikeringkan seperti itu. Setelah itu kemudian dibasuh pakai air. Jadi setelah dihilangkan dengan sesuatu yang terasa pahit, dikeringkan, setelah itu harus dibasuh pakai air, seperti keterangan dalam Al-Bajuri. Jadi wa'lam dalam Bajuri halaman 37. Wa'lam annal jilda ba'da dabhihi yasiru kasaubin tanajjasa limulaqatihi liddabihi an-najis. Dan ketahuilah bahwa kulit itu setelah disamak itu statusnya seperti baju yang terkena najis, karena kulit tadi bertemu dengan alat untuk menyamak yang najis, misalkan kotoran burung, awilladzi tanajjasa bihi, atau benda suci yang menjadi najis karena bertemu dengan kulit tadi. Misalkan dengan sesuatu suci tadi, seperti dengan daun yang dibuat daun ifsin, sesuatu yang daun yang dibuat untuk tinta, itu kan suci. Dioleskan itu asalnya suci, tapi ketika bertemu dengan kulit tadi dan di situ ada daging, ada darah menempel, maka daun ifsin tadi menjadi najis. Jadi ada ketika menjadi najis, maka nanti kalau sudah selesai menyamak, sudah kering, maka harus dibasuh pakai
air. Jadi seperti itu. Jadi walaupun yang digunakan menyamak itu sesuatu yang suci, nanti setelah menyamak harus dibasuh pakai air baru bisa menjadi suci beneran. Sucinya itu luar maupun dalam. Dan ada tambahan juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu. Jadi yang digunakan untuk menyamak sesuatu yang terasa pahit, kalau di sini contohnya seperti daun trengguli atau daun yang dibuat untuk tinta. Kalau di dalam Kifayatul Akhyar lebih banyak kasyibi seperti tawas. Tawas itu kalau orang Jawa trawas, yang ada di toko bangunan yang bentuknya seperti kristal, itu bisa menjernihkan dan mencegah kebusukan. Itu bisa membersihkan dan mencegah kebusukan. Itu juga bisa digunakan untuk menyamak. Wasiti dan biji pala juga boleh. Walkordi, daun akasia juga bisa. Dengan daun akasia, kayu akasia yang biasa dibuat bahan mebel seperti kursi. Wakusyurir rumani, dan seperti kulit delima juga bisa. Kulitnya delima, wal ifsi, dan daun ifsin tadi sudah disampaikan, itu bisa digunakan untuk menyamak. Jadi semua binatang yang mati, semua bangkai itu kulitnya bisa disamak. Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada min huma au min ahadihima ma'ahayawanin tohirin falayat huru bitibagi. Tapi ada yang dikecualikan, yaitu kulitnya anjing dan babi. Itu memang sudah najis mughaladhah, selama-lamanya akan najis, tidak bisa suci dengan disamak. Termasuk juga hewan yang menjadi anaknya anjing dan babi, walaupun bentuknya bukan bentuk anjing dan babi. Atau jadi misalkan ada anjing dan babi, anjing kawin dengan anjing punya anak, itu juga najis mughaladhah. Babi dengan babi kawin punya anak, ini juga najis mughaladhah. Atau anjing dengan babi kawin punya anak, apapun bentuknya, itu najis mughaladhah. Atau anjing dan babi kawin dengan binatang yang suci, misalkan ada anjing kawin dengan kambing punya anak, walaupun anaknya itu berwujud kambing, itu tetap najis mughaladhah. Dan ketika mati menjadi bangkai, bangkainya tidak bisa suci dengan disamak, nanti tetap selama-lamanya najis. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Nah, kemudian sekarang kita berpindah membahas, ada tambahan sedikit tentang binatang yang disamak. Nah, itu kulitnya binatang yang disamak itu bisa menjadi suci, bisa dimanfaatkan untuk bahan sepatu, sandal, bahkan alat untuk sholat. Adapun untuk makan, nah, jadi tadi kan suci. Kalau untuk dimakan bagaimana? Misalkan ada bangkai kambing sakit, kemudian mati tanpa disembelih, diambil kulitnya. Kalau dibuat sepatu jelas boleh. Sekarang bagaimana kalau dimasak dimakan? Boleh apa tidak? Nah, di sini di dalam Kifayatul Akhyar disebutkan wahal yajuzu akluhu mim makulil lahmi, dan apakah boleh memakan kulit bangkai yang disamak dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Jadi kalau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya jelas, misalkan monyet mati, disamak, diambil kulitnya, disamak menjadi suci, jelas tidak boleh dimakan karena memang daging monyet itu haram. Sekarang kalau itu bangkainya kambing atau sapi atau kerbau disamak, boleh nggak dimakan? Jawabannya rajjaha ar-Rafi'i al-jawaza wa rajjaha an-Nawawi at-tahrima. Imam Rafi'i mengunggulkan pendapat yang memperbolehkan. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh dimakan. Tapi Imam Nawawi mengunggulkan pendapat yang
mengharamkan. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh dimakan, tapi menurut Imam Nawawi tidak boleh dimakan, hanya boleh digunakan untuk selain makan. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun wa kadza al maitatu. Sekarang kita membahas tulangnya bangkai. Jadi benda-benda yang najis. Tulangnya bangkai dan rambutnya itu najis. Begitu juga bangkainya. Wa kadza al maitatu aidon najisatun. Jadi tulangnya bangkai dan rambutnya itu keduanya najis, begitu juga dengan bangkainya. Tadi yang bisa disucikan itu hanya kulitnya, tulangnya selama-lamanya, tulangnya bangkai itu najis, begitu juga dengan rambutnya atau bulunya. Jadi ketika kulit itu disamak, memang rambutnya harus dihilangkan, harus dibuang, dibersihkan. Kalau tulang binatang dibuat hiasan, kalau itu bangkai, maka selama-lamanya menjadi najis. Termasuk bangkai juga hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya ketika disembelih. Misalkan ada monyet disembelih, walaupun menyembelihnya seperti yang sesuai syariat, seperti orang menyembelih kambing, itu tetap bangkai. Jadi monyet disembelih tetap menjadi bangkai, harimau disembelih tetap menjadi bangkai. Itu jadi kalau menjadi bangkai nanti tulangnya juga najis, rambutnya juga selama-lamanya najis, karena penyembelihan hanya ditujukan untuk hewan yang boleh dimakan dagingnya. Wa urida biha azzailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyatin. Dan yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati dengan tanpa disembelih dengan sembelian yang sesuai syariat. Fala yustasna hina idin janinul muzakkati idza kharaja min batni ummihi mayyitan li anna zakatahu fi zakati ummihi. Maka tidak dikecualikan dari hal ini janinnya hewan yang disembelih. Tadi yang tidak disembelih dengan sembelian syar'i itu menjadi bangkai. Itu tidak mengecualikan janinnya hewan janinnya hewan yang disembelih itu tetap suci, karena hewan yang disembelih, karena penyembelian pada janin atau bayi yang masih dalam kandungan itu mengikuti penyembelihan induknya. Jadi ketika induknya disembelih, maka anaknya juga dianggap sudah disembelih, maka bukanlah bangkai. Wa kadza ghairuhu minal mustasnayati al-madhkurati fil mabsutati. Begitu juga ada beberapa pengecualian yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar. Nah, contohnya seperti hewan yang mati dengan dipanah, seperti orang berburu dengan dipanah, maka itu bukan bangkai, walaupun tidak disembelih, karena memang menyembelih hewan liar seperti itu dengan dipanah itu sudah dianggap menyembelih, jadi tidak termasuk bangkai. Sumastasna min sya'ril maitati qaulahu illal adamiyah. Kemudian dari kata bangkai ini musannaf mengecualikan manusia yang mati. Manusia yang mati ini tetap suci, tidak menjadi bangkai, walaupun manusia mati tidak disembelih, karena memang matinya manusia tidak dengan disembelih. Jadi manusia yang mati itu suci. Fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Jadi rambutnya manusia ini juga suci. Jadi kalau tadi rambutnya bangkai itu najis, kalau manusia dan juga rambutnya manusia ini dihukumi suci sebagaimana memang tubuhnya manusia.
Untuk kesempatan kali ini kami cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.